Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MN19J. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai materi perdamaian dunia, pertahanan nasional dan posisi negara pada keamanan global. Di kelompok kami terdiri dari saya, Ahmad Surudin, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Santi Median dan Surahman, yang akan menyampaikan materi mengenai materi bahasan kami. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Median. Saya akan menjelaskan mengenai perdamaian dunia. Tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah terkait dengan perdamaian masyarakat. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yang berbunyi melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Istilah damai ini sendiri terdapat dua macam dalam ilmu politik, yakni perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Selanjutnya, peran Indonesia dalam keamanan global. Di dalam ilmu hubungan internasional, setidaknya ada dua pandangan tentang keamanan global, yakni pandangan realis dan pandangan liberalis. Nah, pandangan realis lebih dipengaruhi oleh pemikiran Inggris, sementara pandangan liberalis berkembang dari filsafat Jerman. Nah, pandangan realis lebih menekankan pertarungan antara negara di politik global untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagai latar belakang dari banyaknya peristiwa politik dunia. Sementara pandangan liberalis menekankan pentingnya pemahaman akan keterkaitan dari segala sesuatu di dalam memahami berbagai peristiwa global. Lalu, konsep dan paradigma lain mengenai keamanan global tidak menekankan peranan negara dan militer. Ancaman keamanan tidak melulu muncul dari senjata tempur kuno, melainkan dari kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, keadilan sosial, pelanggaran HAM, dan kekurangan gizi. Kemudian, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu yang pertama, mengikuti organisasi internasional. Di antaranya, yang pertama, aktif dalam gerakan non-blok. Yang kedua, penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada 1955. Yang ketiga, melopori berdirinya ASEAN yang memiliki tujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Yang keempat, ikut serta mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam misi Republik Indonesia. Yang kelima, Indonesia aktif dalam organisasi OPEC. OPEC merupakan negara-negara pengekspor minyak. Nah, peranan yang kedua yaitu hubungan internasional. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, pembentukan satu persahabatan dengan semua negara di dunia. Yang kelima, mempertahankan barang-barang yang diperlukan dari luar. Yang keenam, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis. Dan yang ketujuh yaitu pembentukan satu masyarakat yang makmur dan adil secara spiritual maupun material. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman. Di sini saya akan menjelaskan pertahanan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Dalam pasal 30 Undang-Undang 1945 amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami. Salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pengertian bersama bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesinya. Lalu komponen pertahanan negara, yang pertama komponen utama. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Yang kedua komponen cadangan. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk mendukung komponen utama. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Santi Median dan saudara Surahman atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai studi kasus atas materi yang kami angkat, yaitu mengenai pemberontakan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat. Pemberontakan dan perlawanan bersenjata oleh OPM ini pecah pertama kalinya pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari. Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan dari OPM menyerang PT Freeport dan direspon langsung oleh operasi militer yang terutama terjadi di Desa Amume. Dan penyebabnya karena tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat dari suku Amume dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Gelombang kekerasan yang terjadi mengakibatkan 8 orang sipil tewas di daerah Deyai dalam kerusuhan pada tanggal 28 Agustus 2019. Kemudian kerusuhan lain pun terjadi pada 26 September 2019 yang mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan 4 orang tewas di Jayapura. Tragedi lainnya terjadi pula pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek Trans Papua yang tewas ditembaki di wilayah Nduga oleh kelompok bersenjata Papua Merdeka pimpinan dari Egyanus Kogoya. Peristiwa itu kemudian dijawab dengan operasi militer oleh TNI di wilayah Nduga, yang kemudian Amnesty International Indonesia mencatat 182 warga sipil Nduga meninggal dalam pelarian diri tersebut setelah kampung mereka didatangi aparat keamanan yang memburu kelompok dari Egyanus tersebut. Kemudian analisis permasalahan yang terjadi. Yang pertama, adanya sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui referendum penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 yang diindikasi adanya kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian New York, yaitu one man with one vote. Kemudian ada analisis permasalahan yang kedua, karena adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang bahkan berlangsung hingga saat ini. Yang ketiga, adanya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua yang terus meningkat hingga saat ini di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, karena adanya kegagalan pembangunan infrastruktur sosial dan non-sosial yang terjadi di Papua, seperti halnya fasilitas kesehatan,
pendidikan, serta ekonomi yang dinilai pemerintah gagal untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Dan yang terakhir, salah penyelesaian konflik yang terjadi di Papua dari kelompok kami, seperti yang telah disampaikan oleh LIPI, dari penyelesaian akan masalah konflik Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak dengan intervensi kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu adanya dialog dengan tokoh separatis Papua di bawah mediasi pihak ketiga yang netral. Yang sebenarnya hal ini sudah pernah direncanakan pada September 2019, di mana Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia tidak ada masalah dengan usulan untuk bertemu dengan tokoh pro referendum Papua seperti Benny Wenda, tetapi belum ada jadwal yang disepakati. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dijabat oleh Muldoko, yang juga mantan Panglima TNI, mengatakan sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, Benny Wenda harus bertemu dengannya terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa setiap upaya untuk melakukan dialog dengan tokoh separatis Papua akan menghadapi perlawanan dari anggota kabinet, yang banyak diantaranya dijabat oleh mantan perwira TNI dan Polri. Padahal hal ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan konflik Papua tersebut, yang hingga sampai saat ini terus memanas dan memakan korban. Sehingga kami menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan terhadap konflik Papua ini, dan menyarankan pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis berupa dialog tatap muka yang menyentuh akar penyebab dari konflik tersebut. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.